semua, salam sejahtera. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir mempersiapkan waktunya untuk mengikuti acara pelatihan blended learning ini. Pelatihan ini dimaksudkan agar kita dosen-dosen Fakultas Teknik lebih mempunyai kemampuan untuk melakukan kelas daring. Oke, yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan, Bapak Profesor Dr. Harun Sitompul MPD, Bapak Pemandu Pelaksana Pelatihan Bapak Dr. Sarwah, Bapak Ibu Pemateri Pelatihan yaitu Ibu Risti dan Ibu Erni, kemudian Bapak Ibu Panitia Pelaksana Kegiatan. Terima kasih kepada Bapak Sarwah, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dekan selaku pimpinan Fakultas Teknik atas dukungan sehingga kami bisa menyiapkan acara pelatihan yang kami rancang Selasa yang lalu. Kita eksekusi di hari ini dengan mudah-mudahan materi yang disajikan bisa sesuai dengan ekspektasi Bapak Ibu semua. Setelah sesi ini saya ingin melaporkan peserta rangkaian kegiatan dan pengalaman apa yang ingin kami bagi kepada peserta, bahwa rangkaian pelatihan ini ada 5 sesi untuk 6 materi. Selasa, tanggal 1 dan tanggal 3, kemudian Selasa, Kamis, tanggal 8 dan 10, kemudian terakhir tanggal Selasa 15 September. Materi pertama adalah tentang pengelolaan kelas daring hari ini. Materi kedua hari Kamis depan tentang pengembangan konten digital tentunya. Yang Selasa tanggal 8 adalah tentang pengembangan instrumen evaluasi dan penilaian. Di Kamis tanggal 10 September kita akan berbagi tentang pedagogi dan engagement. Dan di sesi kelima terakhir tanggal 15 September adalah tentang desain pembelajaran daring. Mulai kita kenalkan atau mengimplementasikan pembelajaran, di endingnya muaranya adalah tentang desain pembelajaran daring melalui acara selanjutnya adalah pembukaan dan arahan dari Bapak Dekan Fakultas Teknik kepada Bapak Profesor Dr. Harun Sitompul, kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, mana pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat kemauan untuk mengikuti acara ini. Pertama sekali kami mengucapkan terima kasih dulu kepada panitia, khususnya Pak Sarwah yang telah membidani acara ini sehingga acara ini bisa dilakukan. Tentu ini adalah acara yang sangat baik dari kita, untuk kita, oleh kita. Ini konsepnya. Jadi tidak ada konsep dalam arti paksaan, tidak. Ini adalah kerelaan semua kita di sini, termasuk juga para peserta. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama pimpinan di sini kami mengucapkan terima kasih banyak kepada kita seluruhnya, tidak terkecuali ya, khususnya juga kepada semua dosen yang bergabung. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Pelaksana yang mendaftar adalah 97 orang. Ini sebenarnya masih jauh dari harapan. Yang kita inginkan sebenarnya semua dosen Fakultas Teknik
kalau tidak salah berkisar 180-an itu dengan CPNS-nya dan PHL-nya. Tapi yang mendaftar masih 97 dan yang bergabung 71 orang. Mudah-mudahan nanti batas waktu yang sudah diberikan oleh panitia masih bisa sore hari untuk mendaftar. Karena memang kegiatan inilah sangat kita apresiasi, bahwa kegiatan yang sangat baik dan sangat membantu sebenarnya ini untuk kita semua, terutama di situasi pandemi corona ini, bahwa pembelajaran sesuai dengan aturan kementerian bahwa semua harus dilaksanakan dengan daring, terkecuali mata kuliah praktek. Mata kuliah praktek itu ditegaskan memang harus tatap muka langsung, dan nanti akan kita buat tekniknya seperti apa. Barangkali dosen-dosen yang praktek nanti mohon akan sudi kiranya menambah waktunya untuk bisa melaksanakan praktek mata kuliah tadi ya. Kalau tidak mungkin sekaligus satu kelas bisa masuk. Bapak Ibu, yang kami harap ini dari pimpinan, bahwa kegiatan ini kami mohon bisa diikuti sampai selesai. Tadi sudah disampaikan 5 rangkaian, 5 seri. Saya pikir itu sangat padat dan sangat bagus ya dari topik-topiknya itu juga, dan bisa dijamin sebenarnya kalau diikuti secara seksama sungguh-sungguh bahwa semua peserta itu nanti akan bisa melakukan pengelolaan kelas daring, paling tidak untuk mata kuliah masing-masing. Itulah harapan kita, karena rasanya Fakultas Teknik kuranglah pas kalau lebih tidak mampu dari fakultas lain untuk mengelola kelas daringnya. Karena kita namanya Fakultas Teknik yang berkaitan dengan IT, meskipun tidak seluruh jurusan atau prodi yang berkaitan dengan itu, tetapi nama besarnya itu adalah Fakultas Teknik. Maka untuk itu Bapak Ibu dosen yang bergabung pada hari ini, mari kita sukseskan acara ini. Kita sungguh-sungguh mengikuti para instruktur atau narasumber yang akan memberikan materi nanti, sehingga apa yang kita harapkan bisa tercapai. Ke depan masih tetap full daring untuk mata kuliah teori, ya full daring. Jadi kalau bisa, tadi saya sangat senang ya klasifikasi yang sudah dikelompokkan oleh ketua pelaksana tadi, ada 38% dosen senior. Ini yang sangat kita harapkan sebenarnya. Dan kami berharap bahwa meskipun dosen tua, dosen senior, walaupun merasa kurang mampu, tidaklah berkecil hati. Ya. Tapi kami yakin dengan materi perkuliahan yang sangat sulit bisa dipahami. Ini kan cuma tools ya, sebagai alat yang harus memang kita gunakan dalam memahami materi, knowledge dari mata kuliah itu, maka harus ada teknologinya, medianya. Jadi harus menyatu di sana sehingga nanti pembelajaran itu akan lebih baik, akan lebih berhasil. Zaman sekarang ini tidak lagi bisa hanya menguasai dari kontennya saja. Jadi harus juga menguasai pedagoginya, teori-teori pembelajaran, teori-teori belajar, teori pembelajaran, teori media, dan menyatukan dengan teknologi. Itu hal yang memang dituntut zaman RI 4.0 sekarang. Tidak lagi seorang dosen kalau dia menguasai konten itu sudah hebat, tidak lagi. Karena di dalam hal penyampaiannya itu sudah menyatu ya. Pada saat kita membelajarkan
mahasiswa sudah ada di situ kontennya, ada pedagoginya, ada medianya, ya, ada teknologinya, maka akan bersatulah di sana. Sehingga bisa dengan cepat mahasiswa kita akan memahami apa yang disampaikan oleh kita-kita ini sebagai dosen. Memang agak berat. Bapak Ibu yang senior, mungkin setingkat saya sudah agak berat juga memang, karena tidak zamannya. Zamannya dulu ya masih mesin tik ya gitu ya. Sekarang tidak lagi. Jadi sumber belajar itu sudah ada di mana-mana, maka harus dipadukan. Maka pembelajaran berbasis aneka sumber tentulah harus dibantu oleh kemampuan teknologi kita, kemampuan IT kita. Itu. Jadi literasi itu harus juga kita miliki. Pelan-pelan saya yakin akan bisa. Ya, pelan-pelan itu akan bisa nanti dengan sendirinya. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih kami sampaikan tadi sudah kepada panitia, ketua, sebagai host di sini, ada Sarah, ada Fahmi, dan kepada seluruh dosen, terutama narasumbernya ada beberapa tadi yang mau tampil hari ini adalah ada Ibu Resti Rosmiati, terima kasih Bu sudah mau berbagi ya. Di sini adalah mau berbagi. Di sini saya tekankan tidak ada pembayaran apapun, hanya kemauan berbagi ilmunya di sini demi Fakultas Teknik yang tercinta. Karena memang saat ini bahwa di fakultas atau di prodi tidak ada namanya PO pengembangan. Jadi dengan ikhlas ini Pak Sarwa datang dengan saya, kita fasilitasi apa yang bisa kita fasilitasi, terkecuali uang tidak bisa. Jadi teman-teman, atas ilmunya, atas waktunya, pemikirannya, kami dari pimpinan mengucapkan terima kasih banyak kepada Sarwa juga sebagai narasumber juga, Bu Erni Rukbana, dan juga tadi ada Bu Esi katanya, dan juga Profesor Napitupulu, dan juga nanti Pak Lis yang bisa berbagi ilmu yang sudah dimiliki kepada kita semuanya, sehingga kendala-kendala yang mungkin kita hadapi selama ini dalam penggunaan IT bisa teratasi pada 5 rangkaian yang akan dilakukan oleh panitia ke depan. Untuk itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, dan juga masih ada lagi kata tadi Henry, Binsar, ya, dan yang lain, dan segenap yang terlibat di dalam kegiatan ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan semuanya pahalanya diterima dari Allah SWT depan, karena mencerdaskan orang, pemberian ilmu itu adalah merupakan suatu sedekah juga kepada teman-teman, dan itu akan dicatat oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, bahwa itu adalah niat-niat baik dan aktivitas-aktivitas yang baik yang tujuannya membantu para dosen Fakultas Teknik ke depan, sehingga bisa dengan lancar untuk melakukan pengelolaan pembelajaran kelas daring. Sekali lagi, atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti sampai batas waktu yang ditentukan, batas pendaftaran, masih banyak yang bertambah, dan kepada seluruh Ketua Prodi, Kajur, mohon diberitahu, disampaikan kepada dosen-dosen kita supaya bisa bergabung dan mendaftar, sehingga nanti pada saat selesai bisa memperoleh sertifikat seperti apa yang disampaikan oleh Pak Sarwah tadi. Mudah-mudahan itu bisa kita berikan. Dengan demikian, saya pikir tidak panjang-panjang, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan pengelolaan kelas daring di Fakultas Teknik sore hari ini dimulai
kami buka dengan resmi. Demikian, sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Judulnya adalah Menjadi Guru Digital. Pembelajaran abad 21. Tulisan ini adalah otokritik terhadap lembaga pendidikan, tenaga kependidikan atau LPTK, khususnya bagi pengelola dan pelaku di dalamnya. Otokritik yang dimaksud adalah ketika tuntutan digital learning menjadi arus utama dalam pembelajaran abad 21, seharusnya tidak hanya bertumpu kepada guru atau sekolah. Ketika guru senior menyerah, saya kan sudah tua, sebentar lagi pensiun. Ketika guru muda pasrah, siapa yang membimbing saya? Terus, bagaimana peran strategis LPTK yang di dalamnya ada dosen dan kurikulum? Bagaimana praktik pembelajaran digital, pengembangan konten digital, dan pengelolaan digital dipraktikkan dalam satuan terkecil perkuliahan, menjadi bekal dan ciri utama kompetensi calon guru masa depan. Mulai dari mana? Pertama, kesadaran digital. Kesadaran digital adalah ketika kita tidak tahu bahwa kesadaran digital adalah ketika kita tahu bahwa kita tidak tahu dan tertinggal oleh teknologi komunikasi dan teknologi pembelajaran digital. Yang kedua, literasi digital. Pengetahuan dan pemahaman kita tentang referensi teknologi pembelajaran berbasis digital masih sangat terbatas. Walau hanya sekedar penguasaan teknis untuk mengoperate atau menggunakan, sepertinya kita sudah gemetar untuk memulainya. Perkembangan aneka tool dan aplikasi sepertinya dibiarkan lewat, kita tutup mata, tutup telinga, hingga akhirnya kita menyerah dan menyalahkannya dengan mengatakan itu tidak efektif. Cara ketiga atau yang kita lakukan, yaitu praktek digital. Ketika terdengar istilah blended learning atau yang sejenisnya, kita diam saja. Ketika kita harus menjalankan pembelajaran secara daring, kita mengatakan tidak bisa efektif. Ketika diminta menjawab pertanyaan, adakah yang lebih efektif? Dan ketika kita harus mengajar dari rumah, maka kita tidak punya pilihan untuk bisa mencari jawaban yang lebih efektif. Yang keempat, ekosistem digital. Ekosistem atau habit atau lingkungan belajar untuk menyiapkan guru abad 21 bisa dimulai membiasakan konten, tool, dan pembelajaran digital. Mata kuliah media pembelajaran, metode penelitian, strategi pembelajaran atau micro teaching adalah beberapa alternatif mata kuliah yang bisa dirancang dengan orientasi praktik pembelajaran digital. Ketika layanan kantor tutup, ketika kita tidak bisa menjumpai dosen di kampus, ketika ujian secara daring, akankah besok bisa seperti yang dulu? Tentu kebiasaan dan praktik yang awalnya merepotkan, maka perlahan kita akan terbiasa, beradaptasi dan berdamai dengan kenormalan dan kenyamanan baru. Ketika awalnya dan memulai dan merasakannya dengan gemetar, mudah-mudahan selanjutnya kita akan merasakan hanya berdebar. Ketika awalnya kita merasakan berdebar, semoga selanjutnya kita akan merasakannya sebagai hal yang wajar. Selamat berjuang kawan-kawan, semoga kita bisa lulus menjadi guru digital. Sarwa, 20 Juli 2020. Mohon maaf jika isinya atau pesannya tidak berkenan. Itu aja yang ingin. Penggunaan Sibda dalam pembelajaran. Nah, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat, di sini adalah tampilan Sibda Unimed kita. Kalau kita scroll ke bawah itu ada pilihan beberapa fakultas gitu. Nah, Sibda kita ini berbasis Moodle. Jadi untuk
pembelajaran dari lebih sana, lanjut sebetulnya kita sudah banyak gitu kan, sudah banyak tutorial-tutorial yang disampaikan oleh teman-teman yang lain yang terkait gitu, dengan bagus, LMS betul. berbasis Moodle ini gitu. Nah, Nah, di sini saya akan coba menyampaikan mengenai SIPDA. lagi. Nah, Mau kurang jauh. sebelumnya saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berpartisipasi untuk ikut polling singkat ya di sini untuk saya mengetahui apakah Bapak Ibu di sini sudah menggunakan SIPDA dalam pembelajaran daringnya. Nah, Bapak Ibu mungkin mohon izin boleh bergabung di slido.com. Di sini boleh menggunakan handphonenya. Jadi tinggal diklik slido.com, kemudian masukkan kode 76744 di sini Bapak Ibu. Jadi silakan buka browsernya Bapak Ibu. Dari sini silakan buka browser baru Ibu, tab baru Bapak Ibu untuk masuk ke slido.com. Baik, di sini sudah ada beberapa yang bergabung. Saya coba share screen yang hasil yang nah, di sini sudah ada baru 4 orang yang bergabung dan 3 orang diantaranya belum menggunakan SIPDA. Sudah ada Big Blue Button yang terintegrated di SIPDA. Bagaimana kita akan mengenal itu Big Blue Button selain kita kenal Zoom atau Google Meet? Kami persilahkan untuk Bu Erni menyampaikan paparannya. Oke, suara saya terdengar ya? Bagus Bu. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Sarwa telah memfasilitasi kita untuk berbagi di sini, sharing bersama. Terima kasih juga para panitia dan Bapak Ibu dan serta senior-senior yang memang mungkin sudah berkompeten dari kami semua. Di sini saya izin untuk share screen. Saya menyampaikan pengalaman saya sebenarnya untuk interaksi virtual yang saya lakukan selama pembelajaran daring. Nah, untuk interaksi virtual dengan Big Blue Button ini, keunggulannya adalah terintegrasi dengan SIPDA. Jadi saya juga banyak belajar dengan Bu Risti untuk penggunaan Big Blue Button juga di aplikasi SIPDA. Jadi spesifik ya, kalau interaksi virtual kita kenalnya seperti Webex. Kemarin juga kita sempat menggunakan selama 3 bulan yang memang fasilitas dari Webex sendiri. Bentar, saya ke slide 2, halaman 2 bentar. Halaman 2 ada Pak Asmi, Ibu Siti Olgari. Kami mau rekrut, boleh tampilan yang cantik Pak Edo. Bentar, 1, 2, 3. Oke, bentar. Tunggu saya copy dulu di paste, tempel dulu di Word. Sekali lagi Pak. Kali lagi. Yang mana? Slide 2. Terserah. Saya di Oke, masih sekali lagi. Masih sekali lagi. Oke, yang Pak Ernesto di halaman berapa ya? Nampak Pak Ernesto di mana ya? Udah. Sekarang di halaman ada 3 halaman misalnya ada di layar 3 tuh Bu Surniati nggak nampak, nampak semua. Pak Denny, Pak Bambang open kamera dong. Rosi. Yang open kamera Bu Riana aja. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di sesi kedua hari Kamis tanggal 3 jam yang sama. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
pengelolaan kelas daring. Kembali lagi ini di event sharing session FT 2020. Di sesi kedua ini, saya bersama Ibu Risti Rukmana akan menyampaikan bagaimana kita mengembangkan atau mengemas materi ajar dari format teks ke format grafik, dari grafik ke format video, dari video kita format ke animasi, atau sampai teknologi terkini yang mungkin yang sudah mengembangkan konten by AR, VR, atau MR, augmented reality, virtual reality, atau mixed reality sebagai sebuah kekinian dalam teknologi pengemasan media. Hari ini saya menyajikan dua materi, pertama tentang screen recorder, yang kedua adalah tentang presentasi alternatif selain PowerPoint, tapi lebih dari sekedar presentasi. Sebelum masuk ke materi, saya ingin melihat dulu pengalaman Ibu Bapak terkait dengan saya mau share dulu layar saya untuk mensurvei awal dulu tentang pengalaman Ibu Bapak terkait penggunaan. Yang pertama dulu, sini dulu. Masuk silakan dulu ke slido.com untuk ke survei awal, mengetahui pengalaman Ibu Bapak menggunakan screen recorder, Medika atau yang lainnya. Silakan ke slido.com dengan kode pagar Y589. Silakan lihat di layar Anda. Pengen melihat dulu pengalaman Ibu Bapak menggunakannya. Kalau ada laptop, bisa di laptop. Kalau di browser, buka tab baru browser, oke. Screen recorder yang lain, oke. 100% dari respon dari 2 orang, oke. Silakan dari 3 orang, oke. Tab baru atau di browser. Terlihat, Pak. Judulnya membuat presentasi yang lebih keren, gitu ya. Ini salah satu produknya yang saya tampilkan adalah dari Canva, alternatif dari. Jadi yang ingin kami bagi adalah saya ingin Bapak Ibu bukan jadi presenter biasa, tapi menjadi komunikator visual, gitu. Bahasanya komunikator yang menantikan banyak visualisasi atau ilustrasi, gitu. Kita mau membuat presentasi untuk kelas atau untuk seminar, saat conference, kita bisa membuat ide yang lebih menonjol dan lebih efektif. Mari kita tingkatkan komunikator kita dengan Terlihat, Pak. judulnya membuat presentasi yang lebih keren, gitu ya. Ini salah satu produknya yang saya tampilkan adalah dari Canva, alternatif dari. Jadi yang ingin kami bagi adalah saya ingin Bapak Ibu bukan jadi presenter biasa, tapi menjadi komunikator visual, gitu. Bahasanya komunikator yang menantikan banyak visualisasi atau ilustrasi, gitu. Kita mau membuat presentasi untuk kelas atau untuk seminar, saat conference, kita bisa membuat ide yang lebih menonjol dan lebih efektif. Mari kita tingkatkan komunikator kita dengan Canva. Ada yang sudah, saya tadi mau ada yang sudah menggunakan Canva? Boleh sampaikan? Tadi saya lupa mau mensurvei dulu. Bapak Ibu ada yang menggunakan Canva? Konfirmasi.
Belum Pak, belum pernah. Belum ada yang, oke belum pernah, oke. Berarti kalau dia maju belum, kalau yang ada boleh ngacung atau boleh, itu saya pengen menjajaki gitu Pak. Tadi lupa saya udah siapin slide-nya untuk yang kedua. Belum ada ya? Ini saya coba share screen terlebih dahulu. Sebelumnya mohon maaf, saya memang untuk pertemuan hari ini belum menyediakan materi dalam bentuk presentasi PowerPoint ya Bapak Ibu. Jadi materinya sebelumnya sudah saya upload di Sipda yang pelatihan tadi yang saya sebutkan di awal, itu berupa video. Jadi video tutorial dari mulai membuat akun Powtoon bagaimana sampai cara mengedit sederhana bagaimana, itu sudah dapat Bapak Ibu saksikan atau Bapak Ibu lihat di Sipda pelatihan. Nah, di sini mungkin saya akan coba langsung memperkenalkan sekaligus praktek ya Bapak Ibu. Langsung ke website Powtoon-nya. Sebentar. Baik, Bapak Ibu, apakah sudah melihat tampilan layar saya di screen-nya Bapak Ibu? Ya. Sudah ya? Baik, ini adalah website-nya Powtoon tadi. Jadi di www.powtoon.com. Jadi mungkin kita mulai dari awal. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga, dan saya ucapkan pula terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang hendak turut mengikuti pelatihan pengelolaan kelas. Terima kasih, puji syukur saya ucapkan atas kesehatan yang kita dapatkan atas rahmat Allah. Dan baiklah, untuk memulai pengelolaan kelas ini, pelatihannya dimulai dari materi yang pertama, yaitu materi quizzes oleh Ibu Esi. Kemudian materi yang kedua adalah tips and trick Google Form oleh Bapak Sarwah. Dan materi selanjutnya dibawakan oleh Ibu Tias, yaitu materi Sipda tentang pengelolaan tugas dan tes serta kuis yang ada pada Sipda. Nah, untuk tanya jawab dilakukan setelah pemaparan ketiga narasumber. Silahkan Bapak Ibu, jika nanti ada yang dipertanyakan, akan diberikan ke narasumber siapa, akan kami tujukan ke narasumbernya. Kemudian untuk absensi, nanti akan kita share linknya melalui forum chat. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja materi yang pertama oleh Ibu Yesi, yaitu quizzes. Kami persilahkan kepada Ibu Yesi. Silahkan Bu, di-unmute dulu. Baik, terima kasih Ibu Sarah. Diralat sedikit ya, nama saya bukan Yesi, tapi nggak pakai ya. Oh, Ibu Esi, maaf Bu. Ya. Oke, Bapak Ibu. 8, 4, 3, 2, 1, dreng, ayo, mulai, ayo, juara-juara satu. Oke, waduh banyak banget, seorang chef yang dari restoran internasional dengan makan siang. Chef tersebut sedang memasak sup dan berbahan hukum kentang. Dalam keadaan pembuatan, chef tersebut menghaluskan kentang sebelum dimasak. Dari sop, apakah nama jenis sop yang waduh, aku yang ada apa sopnya, sop mbuh gitu, nggak tahu, ini beras banget jadinya. Salah aku. Berat. Sengaja nih soalnya yang pandai, yang semua ini namanya ya tahu, ini mah aku ini mah tahu. Soalnya murah-meriah. Naik aku. Bu Irma aja, Bu Irma. Oh, jangan lupa ini ya, Mas Sarwah. Dokumentasi. Iya. Ya ada dokumentasi. Wah, Bu Risti nih jago nih, Risti juaranya nih. Aku merangkap segala macam, Bu, operator segala macam, main juga ini. Jadi print screen.
Bu Sarah rekam layar, Bu Sarah bantu dokumentasinya. Nggak bisa dua, Pak. Oh ya udah, saya udah mulai kok. Udah mulai ngerekam, nggak apa-apa. Google Form. Apa yang ingin saya bagikan di sesi ini? Pertama, tentang Google for Education. Kedua, tentang Google Form untuk template Unimed. Bahwa saya di sini sudah banyak mengupload Google Form template untuk kepentingan berbagai tujuan, bisa survei, bisa lebar kerja, bisa berita acara, bisa perkuliahan, nanti kita bisa explore. Yang kedua, Google Form itu bisa apa sih, atau untuk apa sih? Google Form-nya sih belum bisa apa-apa gitu. Apa sih luarannya, atau output-nya, atau bentuk real yang bisa kita rekam dari output Google Form. Yang berikutnya tips tentang saya kunci mungkin tentang butir dan setting opsi. Setting opsi yang saya fokus untuk bagaimana kita mengeset sebuah butir, menyajikannya, kemudian setting opsi seperti apa. Ada setting quiz, kalau Kahoot, kalau Slido, kalau Quizizz ada quiz. Di form juga quiz. Cuman Google Form itu formatnya bukan fun, bukan itu, tapi delay memang, delay. Sudah, Pak? Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Jadi saya ingin memaparkan terkait bagaimana cara membuat tugas, cara membuat kuis, kemudian cara membuat bank soal. Jadi ketika membuat kuis, ketika pilihan ganda misalnya nanti membuat ujian UTS atau UAS, tidak harus mengetikkan satu-satu dan menginputkan pilihan satu-satu, tetapi kita bisa membuatnya secara langsung mengimport dari bank soal yang sudah kita buat. Nanti teknisnya seperti apa akan saya jelaskan. Kemudian ada juga cara merandom soal. Jadi nanti ketika ujian ingin membuat soalnya, karena kita melakukan ujiannya secara daring, kita tidak tahu mahasiswa 1 dengan 2 kerjasama atau tidak, kita bisa memberikan solusi dengan cara merandom soal yang ada. Misalnya kita membuat 100 soal, kita ingin mengeluarkan 20 soal saja, jadi antara satu mahasiswa dengan yang mahasiswa kedua bisa jadi mendapatkan soal yang berbeda. Oke, yang pertama cara membuat tugas. Jadi dengan aplikasi Sibda ini sebenarnya sangat membantu kita. Dari dulu ketika Sibda ini sudah disosialisasikan, Sibda ini sangat membantu karena kita tidak lagi meminta mahasiswa mengumpulkan tugasnya menggunakan paper atau kertas-kertas yang ada, atau file yang menumpuk di email secara berserak biasanya. Tetapi ketika di Sibda ini ada fitur aktivitas assignment atau tugas, itu di sana tuh lebih terorganisir. Jadi misalnya mata kuliah, misalnya contohnya saya mengajar mata kuliah ilmu bahan pangan. Materi atau topik hari ini adalah unggas atau daging. Minggu depan adalah ikan. Jadi tidak tercampur di mata kuliah. Di top unggas itu tugasnya sendiri, di ikan tersendiri. Jadi di kolom itu terorganisir masing-masing. Jadi sangat membantu kita dan memudahkan kita. Kemudian mahasiswa dapat mengupload dalam berbagai bentuk file. Bisa doc atau Microsoft Word. Kemudian sudah biasa kita dengarkan. Artinya ini memberikan satu model pembelajaran tentang pembelajaran mandiri, di mana heterogogi ini menerapkan pendekatan holistik yang memberikan pengertian kepada kita ada banyak komponen-komponen yang seharusnya terintegrasi di dalam pengembangan kemampuan peserta didik. Yang perlu kita ingat di dalam pembelajaran atau model heterogogi ini menempatkan peserta didik sebagai agen utama dalam pembelajaran mereka sendiri. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, kalau kita coba nanti bandingkan dengan andragogi yang selama ini kita lakukan di dalam perkuliahan, di mana dosen itu menjadi dominan di dalam pelaksanaan pembelajaran itu. Namun di dalam heterogogi, di sini pembelajaran atau perkuliahan itu
lebih ditentukan oleh mahasiswa kita. Nah, ini adalah merupakan satu tantangan atau mungkin juga hambatan bagi kita, karena barangkali sebagai seorang dosen tidak kita melalui aplikasi Sipda, ya. Jadi pastikan Bapak Ibu sekalian, mata kuliah mana yang harus Anda daftarkan di Sipda sesuai dengan apa yang dijadwalkan oleh prodi atau ditugaskan kepada kita. Kemudian strategi yang sudah dibuat dalam bentuk skrip tadi, ya, sementara juga dengan tugas-tugas yang lain, bagaimana kelompok-kelompok pembelajaran. Mungkin juga nanti bisa digunakan aplikasi Blue Button, mungkin juga Edmodo, ya. Tapi yang link dengan Sipda katanya hanya yang bisa digunakan itu Blue Button, dan saya pikir itu sudah sangat bagus sekali karena di sana lengkap gitu ya. Nah, kemudian juga penentuan jadwal pertemuan, karena bagaimana sekalipun kendalinya ada di dalam diri seorang dosen. Jadi meskipun artinya kita sudah terdaftar harus hari Senin jam 8 sampai jam 10, saya dalam pembelajaran hetagogi ada fleksibilitas di sana. Kalau kita sepakat dengan mahasiswa kita menggeser jadwal itu boleh-boleh saja, ya. Jadi yang semestinya hari Senin kita lakukan hari Selasa malam, di dalam pembelajaran hetagogi itu dibolehkan, ya, diizinkan. Jadi tidak harus turut atau aturan dengan jadwal-jadwal yang sudah diberikan kepada kita. Jadi ini tentunya harus ada. Jadi Pak Sarwa terkait dengan engagement, ya, waktu dan tempat kami persilahkan Bapak, silakan. Oke, terima kasih. Tes suara dulu. Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sore untuk semuanya. Saya ingin menyambung lanjutan dari Prof. Pendi untuk mungkin transisi dari materi saya ke engagement. Saya nunjukin layar terkait dengan kenapa tadi ada cerita Merdeka Belajar, kenapa ada cerita andragogi, hetagogi, ada cybergogi. Saya merekod atau menulis, saya punya seleh-seleh digital. Kalau saya dulu bilang namanya seleh-seleh digital, mengurangi ketidakkompakan. Itu di korporat. Sekarang masalahnya di kelas daring yang kita tidak ketemu langsung. Seperti apa trik atau tipsnya yang bisa kita bangun, saya dengan Bapak Ibu semua di sini misalnya, supaya Bapak bisa menatap saya bisa menatap Ibu. Pertama, patut minimal saya upayakan natap webcamnya sehingga itu mewakili saya bertatap langsung. Itu trik paling sederhana. Terpaksa karena di layar kita juga adalah karena webcamnya adalah di dalamnya di laptop, artinya embedded di sana atau yang terpasang sambil membaca bahan kita, akhirnya agak jauh mata kita. Itu juga sebuah tips sederhana. Oke, lanjutnya begini. Dari pengertiannya Aswin ini saya ambil dari myvbird.com bahwa student engagement sangat banyak artinya, sangat banyak maknanya atau sangat mendefinisinya berbeda-beda. Yang ingin sederhana saya ingin mendefinisikan dulu dari glossary reform bahwa student engagement adalah degree of attention, curiosity, interest, optimism, and passion yang ditujukan oleh siswa. Artinya engagement di siswa adalah bisa dalam bentuk tingkat pengertian, keingintahuan, minat, optimisme, dan semangat di kelas tentu yang ditujukan oleh siswa. Itu menurut definisinya dari glossary education reform. Tutpuri Handayani, Yutagogi, dan Merdeka Belajar dalam pengejawantahan student center learning untuk praktik pembelajaran flip classroom. Ini nyambung apa yang disampaikan di sesi 4 oleh Prof. Effendi tentang yutagogi atau hetagogi bahasa Indonesianya, kemudian cybergogi, dan ini kita coba
disinergikan dengan program Merdeka Belajar dalam arti program. Secara umum adalah student center learning teorinya. Itu adalah bandwidth tinggi atau kanal yang lebar. Sebetulnya kalau ke bawah bandwidth yang rendah atau kanal yang kecil, yang sempit gitu. Ke kanan perlu respon yang cepat, ke kiri respon yang kecil. Manakala kita menggunakan tatap maya seperti ini, organize-nya atau pengelolaannya sangat harus rigid. Karena jangan sampai nge-lag detik menit kalau cerita di broadcast itu udah kehilangan pelanggan gitu, kehilangan audiens. Sesi tatap maya ini baik video atau tatap maya tanpa video melalui kalau dibilang ya HP atau handy-talkie atau radio broadcast interaktif gitu. Ini audio, ini video. Ini daerah merah sampaikan di LMS. Kemudian ada tutorial melalui streaming di video, maksudnya di Meet-nya atau di YouTube-nya. Sorry, di Zoom-nya kayak gitu. Ada post-test, kemudian ada produksi reel. Ini cerita sisi informasi, membuat produknya, membuat produksi informasi, manajemen logistik, baru presentasi. Contoh seperti itu. Berapa ini ya? Saya harus lihat jam. Oke, sumatif tesnya gitu. Bukan itu saja, bukan sumatif tesnya saja. Saya coba kenalkan atau beberapa trik bagaimana membuat soal dalam bentuk di Google Form tapi settingnya kuis, sehingga responden akan tahu Bu Siti, Julfa memang belum bisa masuk. Yang penting nanti kan saya buka, masuk dulu, nanti akan saya buka ya. Oke, Bu Siti ya, boleh kasih raise hand ya. Oke. Di Google Form ini kita bisa lihat sebagai kuis dan kita akan tahu Bapak Ibu skornya berapa, mana yang salah, mana yang benar, kemudian kenapa salah, kenapa benar. Saya sudah siapkan sampai seperti itu settingnya. Artinya ini sebagai sebuah simulasi juga bagaimana kita mengemas sebuah tes daring tetapi secara live. Live di sini artinya kuis begini, ada feedback langsung. Udah siap semua Bapak Ibu? Boleh raise hand yang belum siap. Tapi kalau yang di bawah jangan ya. Oh iya, tenang Bu. Itu keep a secret ya. Termasuk saya. Yang rendah nggak usah. Paling enggak yang paling tinggi itu bisa kita paling tinggi aja, paling tinggi. Bahwa ternyata ada juga yang kalau dari penilaian Unimed ternyata masih Jadi yang 5 Vita Pujawati Dana. Oh, iya. Mana Vita? Kita juara. Vita Pujawati Dana. Oh. Apalah yang menjadi evaluasi kita selama 5 kali pembelajaran daring ini? Kepada Bapak Dangtea, silakan kasih ceramahnya. Kalau nggak mau ceramah, buka topinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama sekali mengucapkan terima kasih kepada Pak Sarwa yang telah membuat event yang cukup bagus sesuai dengan momentumnya bahwa semua dosen harus menggunakan Sipda. Dan alhamdulillah saya juga terbantu. Kemudian kepada pimpinan fakultas juga tim Pak Sarwa yang telah memfasilitasi dengan baik. Kesan dan pesan memang dari beberapa materi yang telah saya coba ikuti sangat bagus, sangat membantu, dan mungkin ada beberapa hal yang terkait dengan materi. Terus terang saja karena sekitar 60% evaluasi terhadap kegiatan ini. Pertama-tama saya ingin memberikan apresiasi atau memberi aplaus kepada Pak Sarwa dan tim yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Kegiatan ini cukup dan sangat bermanfaat untuk menunjang proses pembelajaran daring kita, baik saat ini maupun di masa-masa mendatang. Secara umum menurut saya kegiatan ini tuh sudah berjalan dengan baik itu dari sisi narasumber dan pengelolaannya. Cuman ada beberapa saran yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah
terkait narasumber mungkin ya. Saya memberi saran ada baiknya tim penyelenggara untuk pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada tim pelaksana pelatihan ataupun sharing session ini yang menurut saya ini sangat bermanfaat bagi saya khususnya dan mungkin dosen-dosen lainnya, terutama dalam memberikan pembelajaran kepada mahasiswa di tengah pandemi seperti ini. Kemudian untuk dari segi evaluasi, saya rasa pelatihan ini atau sharing session ini sudah cukup baik gitu ya Pak. Meskipun ada beberapa kendala seperti masalah waktu yang mungkin 2 atau 3 kali pertemuan terakhir itu kita sudah dalam kegiatan pembelajaran ke mahasiswa gitu Pak. Jadi ada yang bentrok dan lain sebagainya. Kebetulan kalau di saya nggak bentrok karena kalau di saya jadwalnya pagi semua gitu Pak. Lalu itu saja. Ya, terima kasih Bu. Ya, selamat sore untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan ya evaluasi katanya. Tapi walaupun gitu saya sebenarnya tidak layak untuk memberikan evaluasi juga ya, gitu. Dan saya mau memberikan apresiasi untuk Pak Sarwa dan tim yang telah bersusah payah untuk membuat kegiatan ini. Cukup menarik dan cukup bermanfaat untuk kita para dosen misalnya yang belum terlalu memahami bagaimana pengelolaan kuliah yang daring gitu ya, itu cukup membantu. Dan untuk teman-teman yang lain juga bisa berbagi di sini gitu. Jadi yang pernah melakukannya membuat perkuliahan daring itu, jadi semua masih bisa berdiskusi gitu ya untuk mengupgrade ya kemampuan kita untuk bagaimana memanajemen kelas yang dilangsungkan secara online gitu. Untuk evaluasi sendiri sebenarnya saya melihat penyelenggaraan sudah bagus, cuman kedalaman materinya mungkin ya, karena memang waktu yang terbatas tidak mungkin ya bisa dilakukan secara maksimal. Jadi sehingga saya pikir kegiatan seperti ini perlu dilakukan secara kontinu dan ada ya seperti kurikulumnya gitu. Jadi ada step-stepnya yang dikerjakan gitu. Jadi kayak sejenis series gitu. Jadi misalnya pengelolaan kelas bagaimana, dan itu secara kontinu gitu. Jadi setiap waktu ada penjadwalannya gitu. Jadi setiap tahun mungkin bisa dikerjakan agar kita semakin ini ya diingatkan lagi, karena mungkin apalagi untuk teman-teman yang belum pernah gitu ya kan, kalau cuma sekali 2 kali mungkin akan lupa lagi gitu. Saya nggak sempat delegasikan kepada tim tentang konten yang ingin saya lakukan karena ongoing tadi sampai last minute jam 11 saya masih progres olah data. Maksud saya bahwa saya merepotkan Bapak Ibu dengan segala macam instrumen, baik dalam sesi tatap maya maupun sesi asinkronnya. Saat sinkron di tatap maya ada evaluasi, ada daftar hadir, ada lain-lain. Sebelumnya ada macam-macam. Jadi saya ini ingin laporkan apa yang kami sajikan dari hasil semua itu. Izinkan Pak Dekan, saya ingin melaporkan kepada fakultas bahwa apa yang telah kami lakukan atas restu dan bimbingan Pak Dekan dan bimbingan fakultas yang lain, dan ingin saya sampaikan evaluasi secara umum pelatihan kita. Apa yang ingin saya laporkan di sini pertama adalah tentang tingkat partisipasi kelas. Itu. Yang kedua tentang review materi atau review kelas kita seperti apa saja ke belakangnya. Kemudian refleksi kegiatan yang tadi orasi oral maksud saya, ada juga yang refleksi setara tatap muka harian, instrumen. Sebenarnya tadi saya minta refleksi mengisi di sesi akhir, nanti saya minta isi ya Bapak Ibu, maaf saya nanti dari isi di sesi akhir. Dan berikutnya kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada tim, dan berikutnya nanti minta kesediaan Pak Dekan. Oke, ini peserta kita terdaftar secara administratif 113 orang. 27% dari PTB, paling banyak dari PKK 30%, PTM, PTE 17-19. Ini peserta yang terdaftar di form pendaftaran formal. Kemudian secara pengalaman mengajar dari senioritas, bahasa lainnya senioritas, ternyata yang lebih dari 20% yang sudah 20 tahun mengajar, artinya yang senior dan saya senior
ini 31%. Dan paling banyak lagi adalah dosen muda, dosen CPNS, dosen junior yang belum PNS ini yang 2 tahun itu menurut saya 34%. Yang menengah di bawah itu ada 22%, 30%. Ini komposisi menurut pengalaman mengajar. Jadi yang senior dengan junior ini paling besar mendaftar, paling banyak. Kemudian saya punya data berikutnya, ini tingkat partisipasi kelas hariannya. Maksud saya bahwa saya merekod dari menit per 30 menit, saya merekod per 30 menit data partisipan yang online di saat tatap maya melalui Zoom. Di sesi 1, ini yang merah ini paling banyak waktu itu, hampir 90. Di sesi pertama memang masih libur. Di sesi 2, ini yang biru masih banyak, 60. Rata-rata gitu, 60. Di sesi 3 turun menjadi 40, rata-rata 40, 42. Sesi 40. Ini sesi hijau, saya perkirakan hari ini tuh sekitar 40. Ternyata berapa ya, Batun? 45. Hari ini 48. 48 ya. Saya tadi ini ngarang, Bapak, yang lima itu estimasi saya tuh antara 30 masuk, berikutnya mudah-mudahan sampai masuk 50, 60 gitu kira-kira ini, 60-an. Yang nggak jauh lah, 58, 50. Ini perkiraan estimasi saya. Itu dari yang masuk. Ternyata 50-an hari ini masuk. Itu dari sisi partisipasi menit ke menitnya. Apa yang bisa saya maknai dari ini? Ternyata dari masuk awal sampai ke akhir tidak berkurang, nggak drop gitu, nggak drop, naik turun blok enggak. Artinya semakin naik stabil, hanya kurang keluar 1-2. Artinya saya memaknai bahwa peserta cukup antusias mengikuti materi yang kami sajikan. Saya nggak mengatakan bahwa yang kami menarik, tapi saya mengatakannya dari sisi peserta. Serta saya laporkan pada dekan bahwa antusias mengikuti materi, itu masuk mereka stay di ruang Zoom dan sampai akhir, kira-kira begitu. 1-2 orang keluar biasa. Itu yang saya maknai. Ini maknanya adalah antusias. Walaupun 40 orang bisa hadir di sesi tatap maya 3 terakhir karena kondisi kelas sudah mulai aktif, maksud saya berkuliah, itu masalahnya diperkirakan. Berikutnya partisipasi kelas secara umum. Ini sesi 1 ini overall 80 sekian, hari ini 70 perkiraan saya, tapi ternyata di sini lebih tinggi. Ini sesi 3 dan 4. Sesi 2 masih minggu-minggu belum kuliah, memang 60-an. Ini overall sesi per sesinya, yang tadi menit ke menitnya, yang saya mau tunjukin tadi antusiasnya. Oke. Kalau kami mensurvei di setiap sesi di akhir tatap maya, kami menyebarkan survei dengan form. Inilah ada 4 komponen, dari sisi materi, dari sisi penyajian, dari pengelolaan, dan sisi waktu. Dalam skala 100, ternyata secara umum dari 4 komponen ini adalah 86. Interpretasi saya, 86 itu tidak mengecewakan bagi kami. Tidak mengecewakan. Saya nggak mengatakan peserta puas, tapi dari kami mengatakannya cukup berguna seperti respon yang tadi. Ini evaluasi kami. Yang tertinggi adalah materi. Yang paling kecil adalah waktu. Semua menyadari bahwa waktulah yang paling kurang, karena waktunya memang kami menyajikannya, kalau dibilang tergesa-gesa, bukan begitu maksud saya. Kita masih cerita waktu tahap kelas pertama ini, masih cerita bukan kulit. Ceritanya adalah kami masih mengenalkan tool dan aplikasi secara sederhana. Untuk sesi berikutnya workshop itu lain lagi ceritanya. Kita berbicara pengelolaan daring mulai dari toolnya sampai kepada bagaimana rancangan aplikasinya. Ini semua Pak Dekan mengatakan bahwa kawan-kawan kami mengatakan waktunya yang kurang dan terlambat. Itu makna yang saya melihat. Kalau ada komen pribadi bahwa waktunya sedikit kali, waktunya terlambat, kenapa nggak di semester itu, yang banyak muncul dari pertanyaan yang terbuka. Kemudian dari yang lain, ini review kelas kita, barangkali lupa yang lain nggak mengikuti, bahwa materi kita pertama itu waktu itu Shipda dan Big Button. Sesi pertama tanggal 1. Tanggal 3 pengembangan konten juga ada di sini, adalah tentang pengembangan upload materi di Shipda, diperkaya lagi tanggal 3. Tanggal 8-nya sih ini mulai kuliah kita tentang evaluasi dan assessment, pengembangan tool, form dan quizzes dan lain-lain. Dan juga bagaimana kita mengupload materi di Shipda, waktu itu materi seperti itu. Ini sesi 3. Di sesi 4 minggu yang lalu, hari Kamis, kita bicara konsep pedagogi dan engagement.
orang yang hadir. Yang sesi hari ini kita cerita tentang konsep dasar, prinsip dasar mengelola kelas atau menerapkan pendekatan flip classroom pada pembelajaran daring. Kita review. Untuk yang tiap sesi hari ini, saya nggak sempat record. Harusnya tadi saya udah melakukan, tapi organisernya kita nggak sempat. Oke. Berikutnya saya ingin sampaikan dulu ucapan terima kasih saya. Yang ini belum terisi ya. Jadi yang berikutnya saya ingin apresiasi kepada tim kami. Prof. Effendi hari ini nggak berada di sini ya, Bu Atun? Ada. Oh ada, nggak dengar suaranya Prof. Effendi. Nah itu, dibilang nggak ada pasti muncul ada. Ada. Ya, Prof. Effendi di sesi 1 sampai sesi 5 ada. Di sesi kami rapat ada 4 kali daring, kami rapatnya daring, nggak pernah kami ketemu menyiapkan acara ini, nggak pernah kami diskusi secara luring, kami semuanya online, diskusi 60 menit, 30 menit untuk menyiapkan materi. Dan juga tim kami, Bu Esi Amelia sebagai tim dan juga sebagai narasumber, juga Prof. Effendi, ada Ibu Risti ini yang paling betul komunikasi dengan saya. Kemudian ada Bu Erni, ini dari PKK, saya dari PTB, Prof. Effendi dari PTB, Bu Esi dari PKK, GISI, Bu Risti Rosmiati dari PKK, GISI, kemudian Ibu Ener Rukmana juga dari PKK, GISI, dosen-dosen muda kita, dan Ibu Tias dari PKK, GISI. Ini kemarin tiga-tiganya menyampaikan tentang materi tentang Cipda dan pengembangan media pakai Photun. Maaf. Terima kasih saya kepada tim pendukung atau tim organizer, dalamnya ada Ibu Sarah Rahmadani, Pak Henry Iskandar dari PTM, Bu Sarah dari PTB, Ibu Syafiatur dari PTB, Pak Fahmi yang ada di belakang host mengorganize event kita, Zoom manajemen di sini, Zoom manajernya gitu sebagai host. Ada Pak Binsar dari teknik mesin, ada Bu Siti Ugari dari mesin, dari teknik mesin, dan Pak Nur Basuki dari teknik mesin. Bersama Ibu dan Bapak anak muda ini kami bekerja tidak selain tadi tim narasumber, jadi saya ucapkan terima kasih. Saya tidak bisa lakukan ini tanpa dukungan Ibu Bapak semua. Akhirnya saya ini gambar photosession yang Yang namanya, Bu ya? Yang tergaya gitu. Karena setiap sesi kami minta begitu ada foto, begitu ada passion. Berapa? Tercaption, Bu? Nah. Passion. Oke. Halo, Prof. Jadi saya capture gambar-gambar saya selected dari passionnya bagus. Passionnya, actionnya oke, boleh, oke, betul, gayanya bagus gitu. Ini hasil dari unduhan yang dikirim dari setiap daftar hadir. Dalam form daftar hadir saya minta setiap peserta mengasih foto selfie bahwa saat sedang hadir tatap maya gitu. Yang lain banyak, tetapi mungkin banyaknya yang screen layar itu capture layarnya seperti itu. Tapi yang ini adalah selfie yang hanya di-send. Ini yang terselektif ketemu spontan. Nah, saya selektifnya dadakan saja sambil iseng-iseng. Ini yang paling gaya, yang paling tengah saya dengan background bagus. Namanya Ibu Sarah kalau nggak salah. Ini yang paling serius ini. Siapa pojok, siapa yang kenal siapa ini ya? Pak siapa? Maaf. Azmi dari Elektro, Pak. Oh, Azmi dari Elektro, ini yang serius banget itu. Pak Azmi, oke. Serius. Emang dia nggak pernah nggak serius. Apa Azmi ya? Dosen CPNS Pak Dadang? Udah PNS, udah saya angkat. Oh, oke. Ini sekedar bahwa apresiasi kami bagaimana kami merekod aktivitas daring dari tempat masing-masing dalam bentuk image ini, dalam bentuk capturing. Berikutnya saya mohon maaf Pak Dekan, mohon kesediaannya sehingga bisa memberikan arahan kepada kami sebagai penyelenggara dan mungkin terutamanya apresiasi kepada seluruh peserta sehingga dukungannya, sehingga bisa mengimplementasikannya, bisa mempraktekannya di praktek pembelajaran real. Dan mohon kesediaannya untuk bisa menutup
kegiatan kita. Dan terima kasih, mohon maaf kepada semuanya jika cara komunikasi saya, cara saya ini terutama cara mengucapkan antara tutur kata yang kurang nyaman, mudah-mudahan jadi ambil hati. Maaf bahwa kami bersama tim bukan mengajari, bukan beri instruksi, tapi sekedar berbagi pengalaman, bukan yang paling pandai, bukan yang terbaik, tapi hanya yang punya kesempatan saja. Dan Bapak Ibu, saya harap nanti mengisi form evaluasi dan mengisi kesediaan untuk sesi berikutnya. Terima kasih. Kami serahkan kepada Ibu Safiatul. Maaf. Terima kasih Pak Sarwa. Laporan dari Ketua Pelaksana Kegiatan, karena memang sesi ini adalah sesi closing ceremony pada hari. Kepada Bapak Dekan, waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Tetap kita mari sama-sama menjadikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini kita juga masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk mengikuti acara terakhir ini dalam pengelolaan kelas daring di Fakultas Teknik. Mudah-mudahan kita seluruhnya sehat dan ke depan juga lebih sehat, tentu agar aktivitas kita bisa kita tunaikan, kita jalankan dengan sebaik-baiknya, tentu juga dengan menggunakan apa yang sudah diperoleh dari pelatihan ini. Pertama sekali, saya sebagai mewakili pimpinan mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh segenap peserta pelatihan pengelolaan kelas daring selama 5 hari ini di Fakultas Teknik. Biasa kalau ada kegiatan tentulah ada ada baik, ada kurangnya. Itu di mana saja pun pasti ada. Tadi hasil laporan dari Ketua Panitia, Pak Sarwa, dilihat dari partisipasi, dilihat dari review kelas, refleksi, kegiatan, saya pikir sangat menarik dan menjadi masukan kepada kita semuanya, tentu untuk memperbaiki ke depan, baik itu dari sisi tadi sudah banyak juga yang memberikan apresiasi dan evaluasinya. Kami menyimak hal tersebut. Ada yang memberikan apresiasi yang sangat baik, ada yang baik, ada yang cukup baik. Ya, itu wajar sesuai dengan penilaian masing-masing. Baik dilihat dari konten maupun dari narasumber. Tapi begitupun kita perlu garis bawahi bahwa kegiatan ini adalah sebenarnya kegiatan yang spontan, ya, bukanlah dirancang betul-betul dari awal. Hanya Pak Sarwa datang kepada saya, bicara sama Ibu Atun, begini Pak Deka, oke, silahkan. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa dibantu oleh fakultas, silahkan. Namun saya garis bawahi Bapak Ibu juga, karena situasi pandemi ini juga kita di fakultas juga tidak ada dana untuk ini. Jadi walaupun ada saran tadi, melibatkan narasumber lintas fakultas, lintas universitas, bahkan secara nasional, itu juga sebenarnya sudah kita pikirkan. Tetapi dalam situasi seperti ini, kitalah dulu. Ya, dari kita, oleh kita, untuk kita. Itu konsepnya. Konsep demokrasi kemarin seperti itu. Sehingga untuk itu kami mengucapkan terima kasih banyak ini kepada
narasumber nih Pak Sarwa, terutama motornya di sini ya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penilaian, bahkan sudah sampai monepnya ini tadi sudah disampaikan sebenarnya. Bahkan yang mau kita tunggu tindak lanjutnya. Bukankah manajemen, bukankah pengelolaan itu harus dirancang dari awal betul-betul ya, supaya sesuai dan kemudian dilaksanakan dan juga dinilai, dievaluasi, dimonep dan juga dibuat hasil evaluasi itu ada tindak lanjut. Tindak lanjut itu maka kita laksanakan kembali ya, untuk tentu memperbaiki hal-hal yang sudah direkam atau dilihat atau dinilai atau sudah didokumentasikan. Jadi untuk itu kami dari pimpinan mengucapkan terima kasih kepada Pak Sarwa, Prof. Effendi juga yang sudah sudi turun dari Pasca ke sini untuk membantu teman-teman, Ibu Esi, Emilia, kemudian Ibu Rusti, Erni, Bu Tias, dan seluruh tim organizer ini, Sarah, Henry, Sapiatun, Fahmi, Binsar, Siti, Ulgar, Nur Basuki. Saya pikir ini adalah tanpa teman-teman ini itu tentu pelaksanaan kegiatan ini tidak akan bisa berjalan dengan baik seperti yang sudah dilakukan atau kita laksanakan ini. Tadi sudah disampaikan bahwa ada peserta 113 orang mulai dari awal, namun mungkin tidak seluruhnya sampai ke terakhir di sini atau bergantian absen, bergantian masuk. Dan bagaimana upaya kita ke depan nanti supaya seluruh dosen itu bisa bergabung ke depan ketika kita sudah bisa merancang ya yang kegiatan yang baru, yang serupa mungkin dengan ini, karena memang saya yakin bahwa belum sepenuhnya peserta itu bisa memperoleh ilmu di dalam 5 session ini kan gitu. Jadi perlu, tadi ada yang mengatakan kalau bisa ada privat 5 orang, ya kalau itu memang bisa dilakukan ya alhamdulillah ya Bu Erma ini ya misalnya. Tapi tanpa itu pun saya pikir itu sudah mungkin untuk pendalaman ya. Saya sangat bergembira juga bahwa pesertanya banyak juga yang tua-tua, tadi sudah dipaparkan. Kita ragukan memang mereka sudah alergi. Saya pikir seperti itu, ternyata masih banyak yang juga kepingin ya, ingin untuk melakukan hal-hal yang sudah dirancang di dalam kegiatan di dalam pengelolaan kelas daring di Fakultas Teknik, khususnya di masing-masing mata kuliahnya. Dan saya juga mohon maaf, saya juga sebenarnya mau ingin setiap saat ingin masuk tapi tidak bisa karena pekerjaan ya yang tidak bisa kita tinggalkan, sehingga tidak bisa hanya di awal sebentar dan mungkin ini di akhir di season penutupan ini. Mudah-mudahan bahwa saran-saran tadi Pak Sarwa bisa kita tampung dan nanti kita mungkin bisa berdiskusi lagi ke depan seperti apa. Kalau tadi ada yang mau minta Pak Dadang ada buku ISBN-nya, ini perlu juga sebenarnya siapa penulisnya nanti di situ kan gitu. Nah, jadi menjadi nilai tambah juga kalau sudah ada hal tambahan-tambahan dari yang sudah ada, sehingga nanti dengan mudah. Memang bagi yang tua ini kalau membuka di laptop itu agak susah membacanya ya, nggak bisa lagi. Jadi perlulah dibantu dengan panduan-panduan secara tertulis gitu, yang bisa betul-betul aplikatif untuk diterapkan dalam paling tidak mengikuti ya. Gitu. Jadi saya kira ini hal-hal yang baik, saya kira semuanya apresiasinya dan juga saran-sarannya mudah-mudahan bisa ini nanti ditampung sehingga bisa kita lakukan ya semaksimal mungkin ya ke depan ya, apakah dalam bentuk berseri atau dalam satu paket dari beberapa kali pertemuan, dan mungkin pendalaman-pendalaman yang perlu. Saya apresiasi ini, kegiatan ini saya
melihatnya sudah sangat baik kalau saya menilainya aja. Sudah sangat baik ini dari 5 aktivitas itu bisa disampaikan